Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 16 November 2022. Apa kabarnya hari ini? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang pemurah sumber hidup kami. Kembali pagi ini kami datang untuk mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Jika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan juga taat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam Yesaya 66 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata demikian. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Judul renungan kita adalah Bersama Tuhan. Masih banyak orang bertanya begini, bagaimana suasananya jika kita bersama Tuhan? Pertanyaan demikian juga menjadi pertanyaan banyak orang percaya. Dan banyak orang percaya berpikir bahwa hidup bersama Tuhan baru akan terjadi ketika zaman akhir, ketika Yesus datang kembali. Kitab Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24 menekankan dua hal. Pertama, pada akhir zaman Allah akan menunjukkan kasih-Nya yang universal bagi segala bangsa dan dari semua bahasa. Mereka akan dikumpulkan untuk menyaksikan kemuliaan Allah, sekaligus menegaskan tentang kesetiaannya secara khusus kepada orang Yahudi yang terserak, bahwa Allah akan memakai orang-orang yang telah diselamatkan
untuk membawanya kembali kepadanya. Allah mengumpulkan semua orang percaya dari segala bangsa untuk diselamatkan, sekaligus menyaksikan kedahsyatan kemuliaan Allah. Kedua, pada akhirnya Tuhan akan menjadikan langit dan bumi baru, di mana semua orang percaya akan dikumpulkan dan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi mereka yang memberontak kepada Allah akan ditempatkan pada tempat yang penuh kengerian selama-lamanya. Pengakuan Gereja Toraja menegaskan bahwa hidup kekal adalah hidup dalam hubungan dengan Allah yang telah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Hubungan dengan Allah itu tidak dapat diputuskan dan dihalangi oleh kuasa apapun. Kehidupan kekal bagi orang percaya telah dimulai sejak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat, dan itu telah dimulai sekarang dan akan disempurnakan saat Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Karena itu, hiduplah senantiasa bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami agar kami setia kepadamu karena ada kehidupan kekal yang Engkau janjikan bagi setiap umat-Mu yang mengasihi-Mu dan percaya kepadamu. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Pagi hari ini kami mendoakan kehidupan tiap-tiap jemaat dalam keluarga, pekerjaan, dan dalam pendidikan dimanapun mereka berada. Tuhan selalu hadir menyertai dan memberikan berkat. Bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan dan pulihkan seperti sedia kala. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan apapun, Tuhan angkat bebannya, gantikan dengan sukacita yang asalnya daripada-Mu. Berkati negara kami, berikan kedamaian dan ketenteraman dalam segala aspek kehidupan. Kami naikkan doa dan permohonan kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, demikian renungan harian kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Semoga sukacita dan kedamaian selalu melingkupi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.